Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya malah diblokir. Saya diblokir oleh masyarakat dan saya dihadang oleh masyarakat dan tidak sampai disandra. Tetapi saya dikepung oleh masyarakat karena jalan masyarakat itu yang bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh pemerintah provinsi. Pertama, kalau saya lihat di Indonesia ya, ada satu sektor yang memang jarang dilihat, terutama sektor atraksi alam dan atraksi budaya. Tentu otomatis ini berkaitan dengan semua sektor, tetapi lebih banyak pada sektor pariwisata. Itu yang saya highlight. Hampir semua ruang di Republik Indonesia adalah hiburan, sesungguhnya, bagi kita dan bagi orang asing. Iya, jadi tentu kalau saya turun, ya, maka masalah yang mendasar di sana adalah jalan provinsi. Kadang-kadang saya merasa bahwa keluhan masyarakat itu luar biasa. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya malah diblokir. Saya diblokir oleh masyarakat dan saya dihadang oleh masyarakat dan tidak sampai disandra. Tetapi saya dikepung oleh masyarakat karena jalan masyarakat itu yang bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Karena pemerintah provinsi punya prioritas jalan yang kira-kira panjangnya kurang lebih hanya 11 kilo, tetapi hampir semua anggaran daerah terfokus ke jalan itu. Namanya Jalan Raya Turunipa. Kendari Turunipa. Itu kan hanya jalan wisata. Wisata juga hanya lokal, nggak ada internasional yang hadir ke situ. Akibatnya, jalan-jalan provinsi itu hampir tidak terurus. Tidak pernah juga diperbaiki selama 5 tahun terakhir. Akibatnya, banyak jalanan itu yang luar biasa. Jalan provinsi yang juga bupati wali kota tidak juga berkekuatan untuk. Karena itu kan secara administrasi kan miliknya provinsi. Kalau itu juga dibangun oleh bupati wali kota juga salah menurut administrasi negara. Jalan yang pertama. Kedua, masalah yang dihadapi yang serius juga di masyarakat adalah kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk. Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pertanian. Masalah yang ketiga adalah irigasi, oke lah. Masalah tambang. Ya. Nah, itu masalah tambang tumpang tindih. Tidak seragamnya tata kelolanya di situ, banyak masalah macam-macam. Kemudian juga yang ketiga adalah masalah-masalah kesejahteraan biasa, ya, masalah. Tapi yang paling utama itu infrastruktur jalan, ya, itu. Dan masalah terakhir, masalah transmigrasi, tumpang tindih, ya, tumpang tindih HGU dengan masyarakat, antara kehutanan dengan lahan 1-2 transmigrasi. Kadang-kadang juga udah didatangkan, tapi ternyata lahan 2-nya nggak jelas. Yang ada cuma lahan pekarangan. Ini dominan. Seluruhnya ini sangat terpengaruh kepada tata kelola di pemerintahan provinsi dan tata kelola di pemerintahan kabupaten kota. Ini berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan macam-macam. Gitu loh kira-kira. Jadi apapun namanya masih tetap hubungannya dengan tata kelola pemerintahan. Oh, saya orang lapangan, Mas. Saya anggota DPR, tetapi saya akui diri saya bahwa orang yang paling ke lapangan hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari ke lapangan. Kalau saya tidak di Senayan ikut rapat, karena ada kewajiban rapat, ya, saya lebih banyak di lapangan. Semua kawasan yang tidak dijangkau oleh pejabat lain, saya masuk. Karena bagi saya, Anda bisa bersuara di Senayan dalam fungsi budgeting, fungsi controlling, dan fungsi legislasi.
Kalau Anda tidak melihat gestur, mimik, dan juga diksi-diksi di tengah-tengah masyarakat, hambar. Kalau Anda tidak melihat kenyataan yang mereka hadapi berkaitan dengan apa, jalan, berkaitan dengan mata pencaharian, berkaitan ketersediaan modal. Kalau Anda tidak merasakan bagaimana Anda bisa bicara vokal dan punya value di Senayan. Jadi pada akhirnya kita bisa bertemu dengan masyarakat dan kita merasakan bahasa tubuh mereka. Beda. Kita dapat lewat koran, lewat berita. Tapi begitu kita lihat bagaimana kita ke sana dengan transportasinya, ya, bagaimana kita lihat rumahnya. Dan saya kalau masih di rumah penduduk, Pak, kalau di kamar tamu tidak cukup. Saya harus sampai di dapur dan saya harus lihat toiletnya. Itu tergambar sudah. Apa yang dia makan, bagaimana kamar tamu tidak cukup. Tapi Anda harus lihat sampai meja makan dan toilet. Udah. Tergambar sudah itu. Bagaimana sanitasinya, bagaimana kesehatannya. Tanpa dia cerita kita paham. Oleh karenanya maka saya salah seorang yang selalu gemar ke arah situ. Yang kedua, kalau kita ke masyarakat pasti kita lihat kulturnya, kebudayaannya. Apakah di situ masih agregasi budayanya masih normal? So, bagi saya, Indonesia ini besar karena agregasi budayanya. Kearifan lokalnya itu. Jadi kalau kita bisa memahami kearifan lokalnya, kita bisa mengerti rumahnya, kita bisa lihat sampai dapurnya, kita lihat anatomi pembangunannya, kita lihat diksi, udah sempurna sudah. Jadi 3 fungsi di DPR itu bisa kita mainkan, bisa kita merasakan lah. Jadi ada taste namanya, ada rasa. Tapi kalau tidak pernah kita ke lapangan, terus gimana rasanya dapat? Jadi menarik di desa, pertama kalau saya lihat di Indonesia ya, ada satu sektor yang memang jarang dilihat, terutama sektor atraksi alam dan atraksi budaya. Tentu otomatis ini berkaitan dengan semua sektor, tetapi lebih banyak pada sektor pariwisata. Itu yang saya highlight. Hampir semua ruang di Republik Indonesia adalah hiburan, sesungguhnya, bagi kita dan bagi orang asing. Karena apa? Pertama, sumber daya alamnya otomatis. Ya, sumber daya alam sudahlah, apa yang kurang di kita? Yang kedua, sektor kultur, kebudayaan, dan juga makanan. 3 aspek itu yang menurut saya akhirnya kemajuan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada itu. Bagaimana sentuhan di semua lini menuju ke arah sana. Ya. Dan saya mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya surganya pariwisata dunia. Ya, surganya pariwisata dunia karena apa? Ya, kita bicara sektor perikanan, pertanian itu sudah lama kita kenal. Tapi kan barang ini kan harus menjadi konsumsi publik, konsumsi dunia. Ya, tidak mungkin kita mengekspor barang-barang yang, karena itu kan ada keterbatasan, pastinya lah. Tapi namanya sektor pariwisata, nggak ada batas. Nggak ada batas, bro. Bali itu menurut saya penting dan diperlukan banyak Bali. Karena sektor pariwisata menurut saya sumber yang menghitung dari semua sumber lain. Di Sulawesi Tenggara itu ya, ada danau. Ya, Taman Nasional Rawopa itu sebuah danau atau satu ponds dalam bahasa Inggris yang huge. Dan itu menjadi sebuah kekuatan raksasa ekonomi mestinya. Di sana itu ada keraton Buton, ya, yang peradaban abad ke-15. Itu keren banget ya, kesultanan-kesultanan masa lalu. Ya mungkin ada-adanya Jogja lah. Itu kan keraton yang menurut pandangan orang yang terbesar di dunia justru. Ya. Kemudian ada peradaban 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya, yang kita kenal dengan Liang Kabrimuna, ada jejak tangan yang kita pun tidak tahu, bahkan dikenal itu sebelum Masehi justru. Ya. Kita kenal ada namanya Pulau Anoa. Ya.
Pulau Padamarang itu Anoa. Anoa itu kan binatang langka Sulawesi yang semua orang juga, saya orang Sulawesi belum pernah lihat langsung. Hanya bisa di penangkarannya. Ada air panas Wabolesia di Konawe Utara itu yang wow. Saya dari perjalanan saya di seluruh dunia, ya hampir semua benua lah sudah lewati. Tapi tidak pernah menemukan air panas yang sebegitu luas, huge. Kemudian juga membentuk kontur sendiri dan itu wow. Banyak. Kemudian ada mangrove terbesar di Asia Tenggara juga ada di Sulawesi. Ya. Kemudian juga Poros Labengki, Toronipa dan seterusnya. Itu miniatur, orang bilang miniatur Raja Ampat itu banyak di Sulawesi. Jadi lengkaplah sudah jadi Sulawesi ini. Itulah yang mendorong saya. Walaupun umur-umur sudah lewat begini ya, tetapi semangat membangunnya itu nggak berhenti. Ya ingin jadi di Senayan itu juga bagian daripada kontribusi yang tidak pernah henti untuk membangun daerah gitu. Wong cilik ini kan tahun-tahun sampai sekarang kan wong cilik ini masih banyak. Wong cilik ini sebetulnya orang yang keterbatasan akses otomatis. Terutama yang sekarang yang menjadi definisi yang paling konkret itu adalah keterbatasan akses sumber daya ekonomi. Ya kayak kalau pendidikan kan hampir ini. Ya dengan tanpa bebas dari segalanya ini oke. Keterbatasan transportasi oke. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah keterbatasan sumber daya ekonomi. Aksesibilitas di ban misalkan. Aksesibilitas di sumber-sumber pembiayaan misalkan. Itu. Menurut saya wong cilik di sana. Karena kalau kita bicara tentang masalah aksesibilitas dari berbagai infrastruktur itu sudah oke-oke saja. Jadi menurut saya wong cilik di Sulawesi Tenggara ya itu tadi orang yang keterbatasan sumber daya dan itu masih banyak.